Beberapa waktu yang lalu aku kedatangan tamu istimewa, Om Heri namanya. Beliau adalah adik bapak yang nomor 4 dari 11 bersaudara. Bapakku anak yang pertama. Cerita kali ini akan berhubungan erat dengan beliau. Ketika aku kecil, Om Heri sering bercerita tentang banyak hal. Dan yang paling aku ingat tentu saja cerita tentang pengalaman-pengalaman seram yang pernah dia alami. Walaupun jadi sering ketakutan setelahnya, tapi aku kecil selalu menunggu kedatangan Om Heri ke rumah untuk bercerita. Menurutku, kami memiliki kesamaan dalam hal kesensitifan. Aku paling senang kalau aku, Om Denny, dan Om Heri sudah bertemu dan ngobrol. Seru. Om Denny adalah omku lainnya yang mempunyai kemampuan lebih dalam hal ini. Balik lagi kita bahas Om Heri. Om Heri ini adalah satu-satunya anak kakek nenek yang sukses jadi sarjana. Beliau kuliah di salah satu universitas yang ada di Semarang, universitas yang cukup terkenal. Nah, aku mau bercerita tentang pengalaman beliau ketika masih tinggal di Semarang. Jadi, Om Heri ini ketika lulus kuliah gak langsung pulang ke kampung halaman, tapi mencoba untuk mencari pekerjaan di Semarang. Om Heri bilang, waktu itu sekitar akhir tahun 80-an, sarjana pun sudah susah untuk cari pekerjaan. Sehingga pekerjaan apapun akan Om Heri ambil, asalkan dibayar. Sambil menunggu dapat pekerjaan yang sreg di hati, akhirnya beliau memberanikan diri untuk menerima satu tawaran pekerjaan yang agak unik. Kerjaan apa, Bri? Pekerjaannya adalah pengemudi mobil pengantar jenazah. Aku akan bercerita pengalamannya ketika menjalani pekerjaan yang cukup unik itu. Sebenarnya waktu itu Om Heri sempat ragu untuk memenuhi panggilan wawancara kerja itu. Surat panggilan berasal dari yayasan yang menaungi salah satu rumah sakit swasta yang cukup besar di kota Semarang. Karena gak ingin terlalu lama menganggur, akhirnya Om Heri membulatkan tekad untuk memenuhi undangan wawancara. Pada surat undangan tertera kalau Om Heri ditawarkan untuk posisi sopir. Belum ada penjelasan untuk sopir apa. Gedung rumah sakitnya cukup besar. Yang Om Heri tahu rumah sakit itu sudah berdiri puluhan tahun. Dengan arsitektur bangunan lama, gedung ini terlihat sedikit menyeramkan. Ditemani seorang sahabat yang bernama Fuad, Om Heri berjalan memasukinya. Karena ini wawancara kerja pertama setelah baru 1 bulan lulus kuliah, Om Heri cukup tegang dan gugup waktu itu. Tapi alhamdulillah, singkat cerita, wawancara berjalan lancar. Om Heri diberi kesempatan beberapa hari untuk berpikir apakah menerima pekerjaan itu atau enggak. Sebenarnya Om Heri yang meminta waktu, karena cukup kaget ketika mendengar detail pekerjaannya. Apa yang bikin kaget Om Heri? Karena ini bukan pekerjaan sebagai sopir biasa, melainkan sebagai sopir mobil pengantar jenazah. Selang beberapa hari, dan dengan pertimbangan matang, akhirnya Om Heri memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Hitung-hitung sambil menunggu mendapatkan pekerjaan yang sreg di hati. Hari pertama kerja, Om Heri langsung diperkenalkan dengan kendaraan yang akan Om Heri gunakan sebagai pengantar jenazah. Mobil van berwarna putih, produksi Amerika buatan tahun awal 70-an. Pada waktu itu pun mobil sudah cukup tua, hampir 20 tahun umurnya, tanpa lampu sirine di atasnya. Om Heri juga ditugaskan untuk merawat mobil dikala sedang gak menjalankan tugas. Karena gak setiap hari juga ada orang yang meninggal di rumah sakit itu atau di tempat lain. Om Heri harus memastikan mobil dalam keadaan siap pakai pada saat dibutuhkan. Ada peristiwa aneh di mobil ini ketika awal bekerja. Pada suatu siang, Om Heri ngantuk berat, mungkin sebelumnya sudah terbiasa tidur siang, karena pengangguran. Om Heri pun mencoba tidur di bagian belakang mobil. Oh iya, mobil van ini pada bagian belakangnya ada tempat duduk memanjang dari depan ke belakang pada sisi kanan kirinya. Di tengah-tengah ada ruang yang disiapkan untuk keranda jenazah. Nah, di kursi panjang di belakang itulah Om Heri terlelap. Di dalam tidur, Om Heri bermimpi aneh. Di dalam mimpi, Om Heri seperti tersadar. Dan ternyata Om Heri tertidur di atas keranda jenazah. Di kanan kiri, duduk orang-orang yang gak Om Heri kenal. Mereka berwajah asing dengan raut muka yang sedih. Dan ada yang menangis juga. Dalam kebingungan, Om Heri coba menggerakkan badan untuk berdiri. Ternyata badan gak bisa digerakkan.
sama sekali gak bisa digerakkan. Kenapa begitu Om Harry? Karena ternyata tubuh Om Harry terbungkus kain kafan, dengan ikatan persis seperti pocong. Om Harry panik, ketakutan. Mas Harry, bangun Mas. Tiba-tiba Om Harry terbangun oleh suara Pak Slamet. Pak Slamet adalah karyawan rumah sakit itu juga. Kebetulan beliau melihat Om Harry tidur sambil mengigau di dalam mobil jenazah. Setelah kejadian itu, Om Harry gak pernah lagi tidur di dalam mobil itu. Gak berani. Setelahnya, rata-rata sekitar 1 minggu sekali Om Harry mengantarkan jenazah. Kadang ada yang diantar ke rumah duka, ada pula yang diantar langsung ke peristirahatan terakhir, yaitu pemakaman. Pada awalnya agak aneh dalam menjalani pekerjaan ini, tapi lama-kelamaan Om Harry jadi terbiasa dengan suasananya. Walaupun banyak kejadian seram yang Om Harry alami selama hampir 1 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kali ini Om Harry akan cerita salah satu kejadian seram yang terjadi pada sekitar 6 bulan setelah mulai bekerja. Om Harry masih ingat, malam itu diharuskan menjemput jenazah di rumah duka yang letaknya di daerah Barusari, bagian selatan kota Semarang. Rencananya jenazah akan dimakamkan malam itu juga di kota Solo, cukup jauh memang. Perjalanan ke Solo waktu itu memakan waktu sekitar 3 jam. Sekitar jam 8 malam Om Harry tiba di rumah duka. Om Harry memarkir mobil jenazah di depan rumah, hanya terlihat beberapa orang berdiri menyambut. "Tunggu sebentar ya Mas, jenazahnya sedang disiapkan," ucap salah satu orang yang ada di situ. "Iya Pak, saya tunggu," jawab Om Harry sambil tersenyum. Yang Om Harry tahu, jenazah yang akan diantarkan adalah laki-laki berumur 45 tahun, yang meninggal mendadak pada siang harinya, karena serangan jantung. Rumah duka kali ini suasananya agak berbeda. Sebelum-sebelumnya, ketika Om Harry datang ke rumah duka, suasana terbilang ramai dengan keluarga atau tetangga. Kali ini, walaupun rumahnya terbilang rumah besar dan cukup mewah, namun hanya sedikit orang yang terlihat. Di dalam rumah juga hanya ada beberapa orang yang terlihat mengaji di sekeliling jenazah. Cukup sepi untuk ukuran rumah yang sedang berkabung. Tiba-tiba dari dalam rumah ada pergerakan beberapa orang yang mengangkat jenazah. Om Harry langsung cepat-cepat menuju mobil dan menyalakan mesinnya. Benar saja, beberapa orang terlihat mengangkat keranda keluar rumah. Om Harry langsung bergegas membuka pintu belakang dan membantu memasukkan jenazah ke dalam mobil. Selesai, jenazah beserta kerandanya sudah berada di dalam, pintu belakang pun ditutup. Om Harry langsung bersiap-siap dengan duduk di belakang kemudi. Oh iya, dalam bertugas Om Harry selalu sendirian, jarang banget ada yang menemani. Ada yang aneh lagi, kenapa orang-orang yang mengangkat jenazah tadi langsung masuk semua ke dalam rumah, meninggalkan Om Harry sendirian di dalam mobil. Sebelumnya ada satu orang yang bilang, "Mas, tunggu sebentar ya." "Baik Pak," jawab Om Harry. Setelahnya, bapak itu juga ikut masuk ke dalam rumah. Selama sekitar 15 menit Om Harry duduk di belakang kemudi, hanya berdua di mobil bersama jenazah. Entah apa yang dilakukan keluarga di dalam rumah begitu lama. Tiba-tiba pintu depan sebelah kiri ada yang membuka, dan masuk seorang bapak berkumis dengan penampilan agak gemuk dan menggunakan peci. "Ayo Mas, kita jalan," ucap bapak itu sambil tersenyum. "Oke Pak, kita hanya berdua saja di mobil ini Pak," tanya Om Harry. "Bertiga Mas, ada anak saya di belakang." Om Harry langsung menengok ke arah belakang, dan benar saja, sudah ada seorang remaja laki-laki yang duduk di samping jenazah. "Kapan anak itu masuk ke mobil?" gumam Om Harry dalam hati. "Kita gak menunggu anggota keluarga yang lain Pak?" tanya Om Harry lagi. "Gak perlu Mas, nanti juga tiba di Solo berbarengan," jawab bapak itu lagi. Gak ambil pusing, Om Harry langsung menjalankan mobil ke arah Solo. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Selama dalam perjalanan kami bertiga lebih banyak diam. Hanya sesekali saja ada percakapan. Itu pun karena Om Harry yang melempar pertanyaan, dan bapak itu hanya menjawab seperlunya. Apalagi anaknya yang duduk di belakang, bisa dihitung dengan jari satu tangan jumlah bicaranya. Om Harry sama sekali belum tahu lokasi pemakamannya, hanya bergantung petunjuk jalan yang dibilang oleh bapak itu.
Percakapan yang Om Heri ingat sampai sekarang adalah, "Kok tadi di rumah sepi ya Pak? Apa keluarga lain masih dalam perjalanan?" tanya Om Heri penasaran. "Ah, memang hanya begitu adanya Mas, keluarga kami memang seperti itu, jarang ada yang peduli dengan anggota keluarga besar lainnya," jawab sang bapak dengan nada yang datar. Setelah itu, Om Heri dengar remaja yang duduk di belakang menangis terseduh-seduh. Cukup mengiris hati suara tangisannya. Melalui kaca spion, Om Heri dapat melihat kalau remaja itu hanya duduk sambil menundukkan kepala. Dan memang terlihat sedang menangis. Pada tahun 80-an akhir, jalur Semarang-Solo masih sangat sepi pada malam hari. Hanya sesekali mobil yang kami tumpangi berpapasan dengan mobil lainnya. Sepanjang jalan masih melalui beberapa hutan di kanan kiri. Entah kenapa, malam itu memang suasananya terasa beda. Padahal itu bukan pertama kalinya Om Heri melaksanakan tugas. Tapi memang terasa beda aja. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam akhirnya kami memasuki kota Solo. Dan gak lama kemudian mobil sudah tiba di kawasan pemakaman. Om Heri langsung parkir mobil di dalam halamannya. "Mas, tunggu sebentar ya, saya laporan dulu ke petugasnya," ucap bapak itu seraya turun dari mobil. "Iya Pak, saya tunggu di sini ya Pak," jawab Om Heri singkat. Setelah itu, cukup lama bapak itu pergi, kira-kira lebih dari 30 menit. Tiba-tiba Om Heri teringat kalau ada remaja yang duduk di belakang bersama jenazah. Sontak Om Heri langsung nengok ke belakang. Ternyata remaja itu udah gak ada. Entah kapan turun dari mobil, Om Heri gak pernah menyadarinya. 1 jam berlalu, bapak dan remaja itu gak kembali juga ke mobil. Om Heri sudah mulai merinding dari situ. Mau turun mobil pun gak berani, karena Om Heri gak pernah diperbolehkan meninggalkan mobil jenazah dalam kondisi apapun. Itu adalah pemakaman yang cukup besar, yang letaknya gak terlalu jauh dari kampus Universitas 11 Maret. Dengan pepohonan rindang di sekelilingnya. Halaman parkir mobil berbentuk lapangan besar. Om Heri parkir di depan bangunan yang harusnya itu adalah kantor pengurus pemakaman. Tetapi anehnya bangunan itu seperti gak ada penghuninya. Gak ada seorang pun yang terlihat. Selain itu, lampunya pun gak ada yang terlihat menyala. Gelap gulita. Jam 1 malam, hanya gelap yang bisa terlihat sejauh mata memandang. Gak ada ramai-ramai orang yang sedang sibuk mempersiapkan liang kubur selayaknya ada orang yang baru meninggal. Hening. Sepi. Sendirian. Dengan jenazah terbaring di belakang. Tiba-tiba, Om Heri dikagetkan dengan munculnya seseorang yang berdiri di samping mobil, tepat berdiri di sebelah badan Om Heri dengan sebagian tangan keluar, karena kaca jendela mobil Om Heri biarkan terbuka. "Oh Bapak, kaget saya Pak. Dari mana Pak? Kok sedari tadi menghilang?" Berondongan pertanyaan Om Heri lontarkan ketika tahu sosok itu adalah bapak yang mengantar Om Heri ke pemakaman itu. Di belakangnya berdiri remaja yang duduk di belakang selama perjalanan tadi. "Mas, terima kasih sudah mengantarkan saya dan anak saya." Om Heri bengong, "Maksudnya apa?" "Maaf Pak, selama perjalanan kita belum berkenalan. Nama saya Heri, Bapak siapa ya?" tanya Om Heri penasaran, sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. "Saya Sugeng, dan ini anak saya namanya Joko." Hanya itu yang beliau katakan, kemudian pergi begitu saja tanpa menyambut uluran tangan Om Heri. Di dalam gelap mereka berjalan pelan menuju ke dalam areal pemakaman. Pada detik itu Om Heri baru sadar, kalau ada yang gak beres dengan Pak Sugeng dan anaknya. Tiba-tiba badan Om Heri merinding. Setelahnya, mereka menghilang dalam gelapnya areal pemakaman itu. Sekali lagi, Om Heri ditinggal sendirian. Satu mobil dengan jenazah yang baru meninggal terbaring di belakang. Tiba-tiba, bangunan yang berada di depan mobil parkir lampunya menyala. Suasana jadi sedikit ada cahaya. Dan tiba-tiba juga, sekelebat lampu mobil terlihat masuk ke area parkir pemakaman. Sekitar 3 mobil. Om Heri jadi sedikit lega, karena jadi gak sendirian lagi. Ketiga mobil parkir sejajar mengapit mobil Om Heri. Kemudian penumpangnya turun, dan langsung menghampiri, dengan wajah kebingungan. "Mas kok tadi berangkat duluan? Kok tahu kalau almarhum akan dimakamkan di sini?" Begitulah,
Banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Om Heri dari orang-orang itu. Om Heri bingung dan menjawab seada-adanya aja. "Maaf Pak, tadi saya di mobil ditemani Pak Sugeng dan anaknya, Joko. Beliau yang memberitahu kalau pemakamannya di sini. Beliau juga yang memberi petunjuk jalan sampai ke sini." Suasana tiba-tiba hening, dan tanpa memberi penjelasan apapun, mereka langsung melaksanakan prosesi pemakaman, membiarkan Om Heri yang mungkin oleh mereka masih terlihat kebingungan. Ada yang aneh lagi, ternyata di tempat itu ternyata sudah ada beberapa petugas pemakaman yang menunggu keluarga dari jam 9 malam. Mereka mempersiapkan liang kubur yang akan digunakan. Padahal selama parkir di situ, Om Heri gak melihat seorang pun berada di tempat itu. Biasanya, setelah jenazah turun dari mobil dan dimulai prosesi pemakaman, Om Heri langsung pergi dan pulang. Tapi kali itu Om Heri penasaran dan mengikuti proses pemakaman. Betapa kagetnya Om Heri ketika ada salah satu anggota keluarga yang membawa bingkai besar foto almarhum. Ternyata foto itu adalah foto Pak Sugeng. Iya, ternyata yang meninggal adalah Pak Sugeng. Jenazah yang Om Heri antar dari Semarang ke Solo adalah Pak Sugeng. Dan yang menemani Om Heri selama perjalanan adalah Pak Sugeng juga. Terus remaja yang ikut Pak Sugeng siapa Om Heri? Setelah Om Heri berbincang dengan salah satu keluarga, remaja yang bernama Joko adalah anak kandung dari almarhum Pak Sugeng, yang sudah meninggal sebelumnya karena kecelakaan motor. Joko dikuburkan persis di sebelah makam ayahnya. Mereka dimakamkan berdampingan. Pekerjaan Om Heri sebagai sopir mobil pengantar jenazah ini gak terikat jam kerja. Ketika ada tugas mengantarkan jenazah, kapanpun waktunya ya harus siap. Om Heri jalankan dengan ikhlas. Seperti ketika ada kejadian yang akan Om Heri ceritakan berikutnya ini. Pada suatu malam, ketika baru saja sampai di tempat kos, tiba-tiba ibu kos bilang ada telepon dari rumah sakit. Waktu itu jam 10 malam, rumah sakit mengabarkan bahwa ada kecelakaan bus yang terjadi di daerah Bergas. Bergas ini sekitar 1 jam perjalanan dari Semarang. Ketika ada kecelakaan yang memerlukan bantuan mobil jenazah, dapat dipastikan ada beberapa korban yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Om Heri langsung bersiap lagi dan bergegas menuju rumah sakit yang jaraknya gak terlalu jauh dari tempat kos di mana Om Heri tinggal. Sesampainya di rumah sakit, Om Heri langsung berangkat ke tempat terjadinya kecelakaan. Pihak rumah sakit bilang, sudah ada dokter dan perawat yang berangkat terlebih dahulu. Seperti biasa, Om Heri jalan sendiri. Singkat cerita, sekitar 1 jam perjalanan, sampailah Om Heri di lokasi kecelakaan. Waktu itu waktu sudah menunjukkan hampir jam 12:30 malam. Menurut informasi petugas yang ada, kecelakaan terjadi karena ada 2 bis besar yang bertabrakan. Belasan penumpang meninggal dunia. Sebagian korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan Om Heri ditugaskan membawa jenazah yang tersisa di lokasi. Karena sebagian sudah dibawa oleh ambulan dan mobil jenazah yang datang di awal. Om Heri perhatikan masih ada beberapa jenazah di pinggir jalan yang masih tergeletak tertutup kain. Beberapa polisi dan orang yang ada di situ langsung mengangkat 3 jenazah dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ternyata, setelah 3 jenazah itu sudah ada di dalam mobil, ada 1 jenazah lagi yang tertinggal. Ruang di mobil jenazah hanya muat 3 orang. Ada seorang bapak di situ yang bilang untuk jangan menumpuk jenazah. Kasian katanya, Om Heri dan orang-orang lainnya dapat mengerti. Terus gimana Om Heri? Solusinya adalah, 1 jenazah terakhir diletakkan di kursi depan sebelah kursi sopir. Dengan posisi duduk, tapi wajahnya ditutup kain putih. Om Heri nurut, pikir Om Heri waktu itu daripada bolak-balik. Lebih baik sekali jalan dan pekerjaan selesai. Setelah selesai semuanya, Om Heri pun jalan ke rumah sakit, ditemani 4 jenazah dalam 1 mobil, dan tanpa pengawalan. Tahun 80-an itu, jalur Bergas Semarang masih sangat sepi. Kanan kiri masih banyak ditemui pohon-pohon besar pada kanan kiri jalan. Sepanjang jalan hanya terdengar suara mesin mobil. Jujur, pada saat itu Om Heri agak ketakutan, ditambah bau anyir darah yang mungkin masih mengalir dari korban kecelakaan yang Om Heri bawa. Ketika sudah di tengah perjalanan,
ada sesuatu yang mulai terjadi. Om Heri mendengar ada suara tangisan perempuan di bagian belakang mobil, tempat di mana 3 jenazah terbaring. Bulu kuduk langsung berdiri. Refleks, Om Heri langsung melirik ke kaca spion. Benar, ada sesuatu di belakang. Om Heri melihat ada orang dengan posisi duduk. Bukan hanya 1 orang, tapi ada 3 orang yang terlihat. Posisi mereka duduk berjajar ke belakang. Setelah terdengar suara perempuan, berikutnya ada suara laki-laki yang terdengar seperti mengerang menahan sakit. Sekali lagi Om Heri lirik ke kaca spion, ternyata yang duduk di belakang adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan. Om Heri membaca doa sebisanya. Ketakutan, mau berhenti pun gak berani, karena kanan kiri jalan gak terlihat ada rumah penduduk. Yang ada, Om Heri langsung mempercepat laju kendaraan, agar cepat sampai tujuan. Nah, ketika Om Heri sedang konsentrasi melihat ke arah jalan dengan mobil yang berkecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kain penutup jenazah yang duduk di sebelah, terbuka sendirinya. Terlihatlah wajah jenazah itu, wajah laki-laki yang berlumur darah. Sampai detik itu pun Om Heri sudah amat sangat ketakutan, ditambah dengan suara perempuan menangis dan erangan laki-laki yang menahan sakit di bagian belakang mobil. Itu belum selesai. Ketika gak sengaja melirik ke arah jenazah yang duduk di sebelah, Om Heri melihat kedua matanya terbuka, menatap ke arah Om Heri. Bibirnya mulai tersenyum kecil. Entah itu hanya perasaan Om Heri aja, atau bagaimana. Yang pasti Om Heri gak tahan lagi. Amat sangat ketakutan. Ketika melihat ada 1 rumah penduduk, Om Heri langsung mengarahkan mobil ke tepi jalan. Setelah benar-benar berhenti, Om Heri langsung lari ke rumah itu, dan mengetuk pintunya. Alhamdulillah, penghuni rumah muncul. Om Heri langsung menceritakan semuanya ke bapak pemilik rumah, dan dia menawarkan diri untuk menemani di sisa perjalanan. Om Heri setuju. Sekitar setengah jam kemudian, sampailah kami di rumah sakit. Selesailah tugas Om Heri malam itu. Hari ini aku akan cerita salah satu pengalaman seram bareng kakek tercinta. Kenapa aku bilang salah satu? Ya karena ada beberapa pengalaman horor yang pernah kami alami berdua. Nanti aku ceritain satu persatu. Thread horor dari akun Twitter @bristory berjudul Hantu Obor-Obor di Lampung. Selamat menyimak. Almarhum kakek dan nenek semasa hidup dulu tinggal di suatu daerah pedalaman Lampung Timur. Pedalaman yang benar-benar pedalaman, desanya terletak tengah hutan. Kalau mau ke tempat itu harus melalui perkebunan sawit, kapas, karet, rawa-rawa, hutan jati, wah, macam-macam. Menurut bapak aku, jaraknya kira-kira 40 km dari jalan utama yaitu jalan lintas Sumatera. Kenapa bisa terdampar di sana? Karena dulunya mereka ikut program transmigrasi. Waktu kakek dan nenek masih hidup, setiap lebaran aku sekeluarga pasti mudik. Seru perjalanannya, dimulai dengan kapal laut Selat Sunda, lintas Sumatera Bakauheni Teluk Betung, terus ke kota Bergen, sampai situ aja jalan aspalnya. Setelah itu jalan tanah sampai ke rumah kakek. Tapi aku menikmati perjalanannya. Karena sudah tua, kakek meninggal 4 tahun yang lalu dalam tidurnya. Nenek meninggal 1 tahun sebelumnya. Sejak mereka meninggal, aku gak pernah mengunjungi tempat itu lagi. Amat sangat kangen dengan kakek nenek. Al-Fatihah. Peristiwa yang akan aku ceritakan ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, waktu aku masih SD. Tapi tenang aja, detail kejadiannya aku masih ingat. Perjalanan ke rumah kakek selalu menggunakan mobil. Biasanya bapak aku yang duduk di belakang kemudi, aku duduk di sebelahnya. Aku suka banget memperhatikan barisan pepohonan kelapa sawit ketika mobil berjalan di tengahnya. Ratusan kelapa sawit berbaris rapi, membentuk terowongan di antara barisannya. Indah banget kelihatannya. Pemandangan itu banyak terlihat antara Bandar Lampung Bergen. Di kota kecil bernama Bergen ini jalan aspal berakhir. Selebihnya kami harus bergoyang selama beberapa jam di dalam mobil, karena melintas di jalan tanah yang sangat bergelombang. Apalagi kalau sedang musim hujan.
Benar-benar seperti off-road dengan tingkat kesulitan yang lumayan berat. Pernah pada suatu waktu ketika mudik ke sana, mobil kami tergelincir masuk ke sawah. Nyemplung ke sawah semobil-mobilnya. Mobil sama sekali gak bisa jalan. Lah namanya juga kecemplung. Terus gimana? Om Adi, omku paling kecil, berjalan kaki ke arah kampung kakek untuk minta bantuan. Beberapa jam kemudian Om Adi datang bersama belasan orang, berbondong-bondong ke tempat kami menunggu. Tahu gak apa yang mereka lakukan kemudian? Sekitar 15 orang beramai-ramai mengangkat mobil dari sawah ke atas jalan tanah yang ada di sampingnya. Luar biasa kuatnya mereka. Luar biasa baiknya mereka. Tapi sebelumnya mereka sudah pada tahu kalau kami adalah anak cucu Pak Rauf. Oh iya, Rauf adalah nama kakek. Itulah gambaran betapa dahsyatnya perjalanan ke rumah kakek. Waktu itu kami ke rumah kakek bukan dalam rangka mudik lebaran. Tapi entah dalam rangka apa, aku lupa. Yang pasti waktunya adalah 2 atau 3 minggu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah kakek. Seperti biasa, kakek nenek menyambut kami, anak cucunya, di depan rumah dengan senyum bahagia. Setelah itu masakan nenek sudah menunggu di dapur, menunggu untuk dilahap. Perjalanan berat membuat perut lapar. 20 tahun yang lalu, desa kecil tempat kakek tinggal ini belum ada listrik. Penerangan menggunakan lampu petromak dan lampu templok. Untuk generasi milenial silahkan googling kalau gak tahu apa itu petromak dan lampu templok. Mata pencarian penduduk desa itu adalah bertani dan berladang, termasuk kakek. Tapi beliau gak hanya berladang, kakek memiliki mesin giling padi bertenaga diesel di samping rumah, yang dapat disewa petani lain untuk menggiling padi. Jarak dari rumah ke rumah lainnya cukup jauh, rata-rata sekitar 100 meter. Dihubungkan dengan jalan tanah yang lumayan rata. Masing-masing rumah memiliki halaman yang luas, ada yang beralaskan rumput, dengan pohon buah-buahan di atasnya. Rumah-rumahnya berbahan dasar kayu. Kebayangkan suasana desanya? Aku sangat menikmati suasananya. Gak ada polusi, karena penduduknya bepergian menggunakan sepeda atau berjalan kaki, jarang ada motor melintas, apalagi mobil. Mengangkut hasil pertanian pun menggunakan gerobak yang ditarik oleh sapi, dengan kalung lonceng keliningan di lehernya. Aku mau cerita sedikit tentang sapi penarik gerobak ini. Ada yang unik dengan sapi-sapi ini. Jadi, hasil pertanian di kampung itu biasanya dibawa ke koperasi atau pengepul untuk dikumpulkan di sana. Setelah itu baru dibawa ke kota untuk dijual. Nah, dari gudang petani, hasil pertanian itu dibawa menggunakan gerobak beroda kayu yang ditarik oleh sapi. Satu gerobak ditarik oleh 1 atau 2 sapi. Karena jarak tempuh yang jauh, biasanya sapi-sapi ini jalan pada malam hari, dan tiba di tempat tujuan saat menjelang pagi. Yang unik adalah, sapi-sapi ini sudah hafal rute jalan yang harus ditempuh tanpa diarahkan oleh kusir gerobak. Mereka berjalan sendiri mengikuti rute perjalanan. Sang kusir bisa tidur di atas gerobak semalaman. Ketika sang kusir bangun, gerobak sudah di tempat tujuan. Keren kan? Kadang di tengah malam, di depan rumah kakek lewat gerobak-gerobak sapi ini. Awalnya aku bingung, kok sapi-sapi ini berjalan sendiri tanpa terlihat kusirnya. Hanya tumpukan hasil pertanian yang terlihat di dalam gerobak. Ternyata kusirnya bobok ganteng di antara hasil tani dalam gerobak. Malam Jumat itu adalah malam kedua aku di rumah kakek. Saat itu aku dan om-omku tengah ngobrol di beranda rumah. Suasana malam hari di desa itu sudah sangat sepi. Sekeliling rumah hanya hutan dan rawa-rawa. Sesekali suara binatang malam terdengar di antara hembusan angin. Depan rumah kakek adalah jalan desa yang cukup besar. Jalan utama kampung itulah kira-kira. Di seberang jalan adalah hutan yang rindang, agak seram kalau dilihat malam hari. Obrolan kami berhenti sebentar, ketika kakek muncul dari dalam rumah. "Bri, antar kakek ke rumah kakek Hamid yuk," ucap kakek. Kakek Hamid adalah adik kandung kakek. Aku biasa panggil dia kakek kedua. Beliau orangnya lebih aktif, sering ngajak aku mancing ke tempat yang jauh, mengajak aku ke tempat-tempat seru. Kakek kedua juga sudah almarhum sekarang. Aku mengangguk menjawab ajakan kakek.
karena aku juga belum sempat mampir ke rumah kakek kedua. Jam 9 malam kami pun beranjak pergi. Membawa obor, kami berdua menyusuri gelapnya malam di jalan desa terpencil itu. Berjalan kaki memakan waktu hampir 1 jam untuk sampai tujuan. Kanan kiri jalan yang dilewati adalah hutan dan perkebunan, hanya sesekali kami melewati rumah penduduk. Kalau masih terlihat ada orang di depan rumah, kakek akan bertegur sapa. Kakek kenal dengan semua penghuni rumah-rumah di desa itu. Sepanjang jalan kami berbincang seru, kakek memang hobi bercerita. Makanya aku gak terlalu takut jalan malam-malam di tengah hutan gitu, karena di sebelah aku ada kakek yang gak kelihatan takut sedikit pun, biasa aja tampangnya. Ya memang udah biasa jalan kaki malam-malam. Langkah aku melambat ketika tiba-tiba kakek mengajak aku untuk mengucap salam. Ternyata di sebelah kiri jalan yang kami lewati adalah pemakaman umum yang cukup besar. Terlihat suram dan gelap, juga ditumbuhi pohon-pohon besar. Dengan gapura lusuh di pintu gerbangnya. Merinding aku melewatinya. Padahal kalau jalan sendirian, atau dengan orang selain kakek, mungkin aku akan lari supaya cepat sampai tujuan. Sepanjang perjalanan yang terdengar hanya suara obrolan kami dan gesekan sendal di jalan tanah, diiringi suara-suara binatang hutan. Malam itu gak ada bulan, jadi benar-benar gelap. Sekitar jam 10 malam akhirnya kami sampai juga di tujuan. Senyum sumringah kakek kedua, ditambah tawanya menyambut kami dengan gembira. Naah cucu kesayangan kakek akhirnya datang juga malam-malam, kata beliau. Aku mematikan obor dan langsung masuk ke dalam rumah kayu itu. Kami ngobrol bertiga di dalam, kadang ditambah dengan nenek kedua yang sesekali ikut berbincang. Seru melihat obrolan dua kakak beradik ini. Beberapa saat kemudian aku memisahkan diri ke belakang, karena aku perhatikan ada pembicaraan penting di antara mereka berdua. Aku duduk di dapur berbincang dengan nenek kedua. Sekitar jam 12 malam kakek mengajak pulang. Aku senang, karena aku sudah agak ngantuk. Setelah berpamitan, kami menyalakan obor dan langsung berjalan pulang. Saat pulang, kami melewati jalan sama seperti berangkat tadi. Hanya kali ini udara mulai terasa lebih dingin. Entah kenapa, suasananya juga lebih hening. Untungnya kakek masih semangat mengajak aku ngobrol. Saat berangkat tadi, suara binatang-binatang hutan masih rame. Perjalanan pulang malah lebih sepi. Merasakan hal yang gak enak, aku menggandeng tangan kakek untuk menenangkan. Kakek melihat gelagat aku, dan tersenyum, gak usah takut Bri. Ada kakek, tenang aja. Aku jadi sedikit tenang. Di tengah-tengah perjalanan, dari kejauhan terdengar lolongan anjing hutan, melolong panjang. Semakin erat tangan aku menggenggam tangan kakek. Semakin merapatkan diri ke badan kakek, aku takut. Lolongan anjing gak hanya sekali, tapi beberapa kali memecah kesunyian malam itu. Bukan rahasia lagi, aku yang waktu itu masih kecil pun tahu, kalau ada lolongan panjang anjing biasanya ada aktivitas makhluk-makhluk tak kasat mata di sekitarnya. Kemudian tiba-tiba lolongan anjing berhenti. Berhenti total, suasana menjadi hening dan sepi. Hanya suara langkah kaki kami aja yang terdengar. Suasana menjadi sunyi, lolongan anjing pun menghilang. Langkah kaki kakek melambat, aku gak tahu kenapa. Tiba-tiba, terdengar suara keliningan dari arah belakang. Ternyata suara itu berasal dari lonceng kecil yang ada di leher sapi penarik gerobak, yang aku cerita di awal tadi. Dari kejauhan gerobak sapi itu berjalan pelan ke arah kami. Aku dan kakek menatap heran ke arah gerobak itu. Lama-kelamaan, gerobak sapi semakin mendekat. Dan akhirnya lewat juga di samping kami berdiri, kakek menghentikan gerobak sapi itu dengan memegang leher sapinya. Aku melihat ke arah gerobak, yang harusnya berisi kusir dan hasil pertanian. Ternyata isinya kosong. Kek, kita naik gerobak ini aja yuk, biar cepat sampai ke rumah, ajak aku ke kakek. Jangan, gerobak ini sudah ada yang mau menaiki nanti di depan, kata kakek seraya menepuk punggung sapi agar lantas meneruskan perjalanan. Aku gak ngerti apa maksud omongan kakek. Aku bingung, siapa yang mau naik gerobak sapi malam-malam gini selain kami? Sepanjang mata memandang ke depan aku gak lihat siapa-siapa.
Hanya ada kami berdua di tengah sunyinya malam itu. Tapi aku akan dapat jawabannya beberapa menit ke depan. Gerobak sapi lanjut berjalan dengan pelan menembus gelapnya jalan yang membelah hutan. Kami berjalan mengikuti sekitar 30 meter di belakangnya. Perasaan aku makin gak enak. Kakek gak mengeluarkan sepatah kata pun. Tangannya menggenggam erat tangan aku yang udah kelihatan takut. Gak lama kemudian, tiba-tiba gerobak sapi itu berhenti. Kami pun ikut menghentikan langkah. Kakek menarik tangan aku, seraya memberi isyarat agar mengikutinya untuk pindah ke tepi jalan. Aku bingung, kenapa kakek tiba-tiba pindah posisi jadi ke pinggir jalan? Kita berhenti dulu di sini. Ada yang mau lewat? KM jangan takut, tenang aja, ucap kakek sambil tetap tersenyum. Tapi tetap aja aku bingung. Emang ada apa? Siapa yang mau lewat? Kenapa kakek juga kelihatan agak tegang sikapnya? Aku baru sadar. Ternyata gerobak sapi itu berhenti tepat di depan pemakaman umum yang tadi kami lewati juga saat berangkat. Dalam perjalanan pulang, pemakaman itu letaknya jadi di sebelah kanan jalan. Aku ingat dengan gerbang gapura lusuh sebagai pintu masuknya. Suasana semakin hening, sesekali lolongan anjing hutan terdengar lagi dari kejauhan. Kami masih berdiri di pinggir jalan, ketika tiba-tiba merinding lagi kalau mengingat kejadian ini. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menarik perhatian kami, sesuatu yang muncul di dalam area pemakaman itu. Dari kejauhan, kami melihat ada cahaya yang muncul dari salah satu gundukan kuburan. Cahaya itu ternyata api yang menyala pada ujung obor. Obor itu terlihat keluar dari dalam kubur. Dan ternyata, belakangan kami lihat obor itu gak muncul dengan sendirinya. Obor itu ada yang memegang. Dari kejauhan terlihat bayangan hitam berbentuk manusia yang muncul dari dalam kubur sambil memegang obor. Bayangan hitam pekat yang terlihat memakai jubah panjang. Aku gemetar ketakutan, pelan-pelan menggeser badan, pindah ke posisi di belakang kakek, sambil mengintip dari pinggangnya. Bayangan hitam yang membawa obor itu kemudian berjalan pelan menuju ke arah luar pemakaman. Berjalan menuju gerbang. Gak lama dari itu, dari gundukan kuburan yang lain muncul juga obor. Sama seperti yang pertama, ada bayangan hitam juga yang keluar membawa obor dari dalam kubur. Berikutnya muncul lagi dari kuburan yang lainnya. Dan muncul lagi. Aku hitung ada 5 bayangan hitam yang keluar dari dalam kubur dengan memegang obor, dan semuanya berjalan menuju gerbang pemakaman. Kebayang gak rasanya melihat peristiwa seperti itu? Aku semakin panik ketakutan melihatnya. Pingin nangis rasanya. Tangan aku menggenggam tangan kakek kuat sekali. Jangan takut Bri. Tenang aja. Itu makhluk Allah juga. Gak akan berbuat jahat. Allahu Akbar. Ujar kakek menenangkan. Tapi tetap aja aku ketakutan. Jarak kami ke area pemakaman sekitar 30 meter. Cukup untuk melihat peristiwa itu dengan jelas. Sambil mengintip, aku yakin ada 5 bayangan hitam yang berjalan membawa obor keluar area pemakaman. Ternyata mereka menuju gerobak sapi tadi yang berhenti di depan pemakaman. Satu persatu mereka menaiki gerobak sapi itu, yang pada akhirnya semua naik. Kemudian gerobak itu mulai berjalan pelan. Belum selesai. Ketika masih terkesima melihat peristiwa itu, ada sesuatu lagi yang menarik perhatian kami. Ternyata ada barisan obor berjalan dari arah kanan kami, dari arah kampung di mana rumah kakek kedua berada. Barisan itu berjumlah sekitar 10 obor, masing-masing dipegang oleh satu bayangan hitam yang berbentuk manusia berjubah. Berjalan pelan ke arah kampung kakek, jalur kami pulang. Aku semakin ketakutan. Aku gak berani melihat ketika barisan bayangan hitam itu semakin mendekat, dan terus mendekat. Yang akhirnya melintas juga tepat di hadapan. Aku membenamkan kepala ke dalam baju kakek. Aku sangat takut. Assalamualaikum. Aku dengar kakek mengucap salam ketika barisan makhluk itu tepat berada di hadapan. Waalaikumsalam. Aku dengar ada yang menjawab salam kakek. Suara laki-laki. Aku gak berani melihat, masih menutup mata dan membenamkan kepala di pinggang kakek. Kemudian, yang aku dengar adalah keheningan.
Beberapa saat kemudian kakek mengajak aku melanjutkan perjalanan. Sebelum jalan kakek bilang, "Kamu gak usah takut. Kita akan berjalan di belakang mereka. Mereka gak jahat, mereka cuma ingin pulang." Pulang? Pulang kemana? Kami berjalan di belakang barisan bayangan hitam yang membawa obor itu, berjarak sekitar 50 meter di belakang mereka. Paling depan barisan adalah gerobak sapi yang membawa beberapa bayangan hitam membawa obor di atasnya. Sepanjang jalan tangan aku tetap menggenggam tangan kakek kuat-kuat. Di perjalanan itu, aku perhatikan, setiap melewati satu rumah penduduk, ada satu bayangan yang berbelok dan masuk ke dalam rumah yang dilewati. Ketika ada rumah lagi, satu bayangan berbelok dan masuk ke rumah itu. Begitu seterusnya. Gak terasa, akhirnya kami tiba di rumah. Aku langsung lari dan mengetuk pintu. Sementara rombongan bayangan pembawa obor meneruskan perjalanannya. Nenek membuka pintu rumah, aku buru-buru lari masuk ke dalam. Kakek mengajak aku untuk langsung ambil wudhu dan salat malam bersamanya. Malam itu aku tidur di kamar kakek. Esok harinya kakek menjelaskan ke aku tentang peristiwa yang baru saja kami alami. Jadi, di kampung itu ada cerita turun-temurun, yang katanya, bulan Ruah, bulan sebelum bulan puasa, adalah waktunya arwah-arwah orang yang sudah meninggal untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan pada malam itu, aku dan kakek melihat peristiwanya, yang benar-benar terjadi. Wallahualam. Kakek lupa kalau bulan ini ternyata sudah masuk bulan Ruah. Kalau tahu, kakek gak akan ngajak KM jalan malam-malam. Kakek bilang begitu sambil ketawa-ketawa. Ngeselin kan? Begitulah salah satu petualangan aku bersama almarhum kakek. Mohon doa teman-teman semua, semoga kakek dilapangkan jalannya dan tenang dalam istirahatnya. Amin.